Teman-teman, kali ini aku barengan sama Gracia Paramita yang ada di York, UK. Hai Grace. Selamat siang di Indonesia, selamat malam di Inggris. Kebalik. Kebalik Mbak. Aduh, Kamu kelamaan tinggal di UK, jadi agak bingung ya menentukan tanggal dan hari ya, sekaligus waktu ya. Ya gitulah, kadang-kadang suka tukar emang. Asal Ini jangan udah malam di sini. Iya, asal jangan kita yang tertukar ya, maaf. Betul sekali. Kamu agak tengah. Tengah lagi. Good. That's good. Jadi, itu di belakang kayaknya ada yang asap-asap keluar ya? Itu di belakang apa tuh? Tenang aja, lagi godok air. Oke. Lagi masak apa sih, Bu? Lagi nyiapin makan siang buat hari ini, masak soto ayam. Karena lagi di karantina ya. Iya, terus kangen masakan Indo. Dia yang paling gampang dan selalu menghangatkan badan ya sup alias soto ayam. Jadi Gracia Paramita bisa masak ya? Oh, kamu belum melihat galeri di Facebook aku. Mulai dari rawon, gado-gado. Aku udah pernah bikin catering juga, tutorial masak soto di sini buat 50 orang. Wow. Terus bagi-bagi gado-gado sama siomay. Tutorial buat mahasiswa Inggris sama mahasiswa asing di sini buat 30-an orang. Oh, jadi gelar PhD-nya itu chef. Bukan, maksudnya tambahan sampingan. Selain PhD itu bisa jadi chef. Jadi kalau kan nih bisnis tiba-tiba ini kan merosot, ada skill lain lah selain menulis dan belajar. Kalau masak itu kan penting. Aku pikir itu basic skill ya. Jadi ya setiap orang harus bisa. Kalau nggak bisa bertahan hidup. Apalagi di masa karantina kayak gini. Di sana gimana? Kamu di mananya sih, Grace? Aku di Yorknya, dekat City Center. York itu ibu kota Yorkshire. Jadi ibaratnya kayak kalau di Indo tuh kayak Jogja kali ya. Tapi kecil lagi, Magetan kali. Oke. Karena penduduknya cuma 200.000. Dan dia di tengah-tengah posisinya kalau lihat di Google Maps antara London sama Edinburgh. Jadi kalau orang-orang Indo tuh biasanya suka ngunjungin London terus ke Edinburgh. Nah, sebelum ke Edinburgh dia pasti transit dulu di York. Karena dia jadi sebenarnya York itu kalau aku bilang miniaturnya Edinburgh, kotanya cantik. Kecil, aman. Tinggal ya. Terus ini judulnya karantina, udah berapa hari di apartemen? Ini kayaknya udah 2 minggu, karena sejak tanggal 10 Maret, 21 sekarang, hampir 2 minggu. Bertahap nggak sih lockdown-nya, karantinanya itu bertahap nggak dari pemerintah? Sebenarnya aku tuh secara sukarela mengkarantina. Nggak ada anjuran ketat buat anak muda supaya stay at home. Ya bilangnya stay at home, social distance, tapi nggak sampai dijaga polisi kalau kita berkeliaran atau denda kayak di Denmark, Skandinavia kan sekarang udah mulai nerapin denda kalau misalkan kita keluar sembarangan, atau di Perancis. Belgia pun juga udah nerapin sanksi, tapi di Inggris tuh belum. Jadi ya aku sebagai individu, apalagi pendatang, mahasiswa pelajar asing di sini ya bisa punya tanggung jawab sosial juga kan. Bukan berarti sehat bisa seenaknya terus kemana-mana gitu. Tapi kan karena kita diam di rumah tuh sebenarnya juga memperhatikan yang lain supaya nggak menebarkan virus. Yang paling bahaya kan orang yang punya carrier alias bawaan virus nih. Kayaknya nggak ada sakit apa-apa nih, kayaknya santai-santai aja. Besoknya batuk-batuk yang lain. Kan bingung kita. Tapi di sini kamu kuliah di sana, untuk kuliah semuanya online ya? Itu sejak kapan? Sebenarnya itu baru mulai sejak Jumat kemarin. Jadi kan tahapan yang di Inggris itu sejak tanggal 10 Maret, kan udah mulai hampir 1.000 orang yang terinfeksi. Nah, di situ baru pemerintah Inggris mulai
lebih ketat. Yang biasanya cuman bilang, oh kalau sakit ringan isolasi diri seminggu. Terus kalau orang tua harus di rumah karena yang paling rentan kan. Tapi kalau sejak tanggal 12 karena udah mulai banyak, akhirnya pemerintah udah mulai mikirin sebelum lockdown. Kalau di sini lebih bertahapnya dari logistik dulu. Karena kan secara ekonomi udah pasti kolaps semua lini. Jadi pemerintah Inggris berusaha untuk ngasih jaminan sosial dulu ke yang kerjanya pekerja rendah atau buruh atau middle low class. Terus kasih memastikan pasokan grocery atau sembako itu benar-benar ada berlangsung, nggak sampai panik buying nih bikin stok selalu kosong, karena emang kejadian juga di Inggris. Maksudnya human nature lah, mau di negara maju mau di negara berkembang sama aja, setiap orang kalau udah panik borong segala macam buat sebulan. Nah, supaya itu nggak kejadian, makanya di Inggris dipastiin dulu itu, dan orang-orang juga udah diingetin, you should be ashamed if you stockpile, if you like buy so many things for a year, for example. Jadi setelah itu baru sekolah ditutup. Sekolah pun ditutup tuh sebenarnya udah resminya tuh Jumat kemarin, tapi minggu lalu udah diingetin pelan-pelan sama pemerintah. Di semua daerah Inggris harus mulai nerapin online, mulai jaga jarak, social distance, segala macam. Bekerja juga bekerja di rumah. Tapi kalau yang nggak bisa, ya sebisa mungkin siapin kayak semacam hedge fund gitu, fund. Nah, yang menarik di sini di Inggris sekarang udah diketok palu bahwa kerja nggak bisa masuk gara-gara kayak misalkan di pub, resto, teater, tempat-tempat umum itu kan udah tutup sekarang. Dan pemerintah menjamin 80% gajinya akan dikasih. Maksudnya dapat grant, dapat tunjangan. Masih ada duitnya gitu ya. Iya. Terus satu hal lagi yang good news yang baru kemarin beritanya itu banyak industri atau perusahaan kerjasama sama pemerintah. Contoh di Inggris itu kan health service itu sebenarnya publik gratis, kita nggak perlu bayar, bahkan tes apapun, check up segala macam rata-rata gratis. Nah, karena health service yang pemerintah ini collapse, maksudnya mulai kritis, di London tuh udah 2000 brand medis masuk rumah sakit udah kerjasama sama NHS atau health service-nya Inggris. Terus kayak kemarin Morrisons itu salah satu kayak mungkin di Indo tuh Carrefour-nya gitu. Carrefour-nya Inggris tuh kerjasama sama yang lain juga, retail sembako yang lain untuk memastikan makanan bahan pokok itu selalu ada. Terus jam pagi jam 7 sampai 8 itu khusus buat pekerja medis supaya mereka bisa belanja. Jadi ada jam-jam tertentu buat orang tua pagi, nanti buat petugas pagi. Nah, setelah ini beres, barulah Inggris mungkin minggu depan atau hari Kamis nanti mulai lockdown. Berarti kalau ada aturan-aturan tadi, misalkan dokter duluan pagi terus orang tua, kalau ada yang melanggar itu berarti ada dendanya ya? Belum sampai dibikin denda, tapi polisi sudah jaga kan. Yang ngecek polisi gitu, jadi kan bisa melihat orang tua atau pekerja medis atau enggak. Kalau pekerja medis kan jelas ada seragam, jadi kalau ada ID-nya. Kalau ada anak muda tiba-tiba seliweran pagi-pagi nggak bisa, nggak boleh masuk. Untuk anak-anak bagaimana, Grace? Maksudnya gimana? Tuh. Anak-anak masih berseliweran nggak sih ada di lingkungan kamu gitu? Anak-anak kecil? Enggak sih. Aku kemarin minggu lalu kan hari Kamis sempat keluar cuman buat beli belanjaan gitu. Udah nggak banyak. Justru yang heran emang kalau orang tua hidup sendiri nggak ada yang ngingetin ya. Iya betul. Jadi yang orang tua masih seliweran. Padahal kan pasti orang tua itu paling rentan. Udah diinget di TV juga udah dibilang tetap aja keluar. Itu ada petugas yang bilangin gitu ke orang tua belum itu sih. disuruh Kalau masuk di York sendiri kan belum. Di York itu belum seketat itu karena tadi aku bilang kan penduduknya dikit, 200.000 dan 80% orang tua.
dan mungkin karena keramaiannya udah sangat berkurang sih berasa sekarang. Jadi ya masih terkontrol lah di sini. Yang aku khawatir tuh di London. Karena di London sekarang 2000. Oke. 2000 Wow. infeksi. Dan sampai sekarang London belum lockdown. Aku nggak tahu Wow. Ini kamu keluar gitu, Grace? Keluar gitu harus pakai masker, sarung tangan. Nggak perlu, belum sampai di separah itu karena kan di York sendiri kasus yang terinfeksi corona itu cuma 6. Bertambah 8. Belum sampai 10 orang. Tapi sejauh ini anjuran dari pemerintah Inggris kalau sakit baru pakai masker. Kalau nggak sakit nggak perlu, karena ada riset di sini, orang Inggris juga yang bikin riset. Semakin kita orang pakai masker itu juga nggak bagus. Karena kan sekitarnya masih sehat, jadi nggak perlu. Kecuali kalau kita udah ngerasa bersin-bersin atau nggak enak sakit tenggorokan, nggak apa-apa pakai. Oke. Ini untuk keperluan kamu aman ya, yang di apartemen ya? Ya, aku bersyukurnya di sini masih maksudnya belum sampai stok gitu pasokan. Ada barang nggak sih, misalkan masker atau hand sanitizer gitu kan? Kalau hand sanitizer iya, aku kan sampai bikin handmade. Nih, aku tunjukin. Miss Duta Lingkungan Hidup. Tuh, itu apa? Tadinya ada di botol, ini sisanya masih ada botol lain. Oke, jadi ini campur. Apa aja itu? Bentar, aku ada bahannya, tunggu sebentar. Jadi teman-teman, Gracia ini sebagai Miss Duta Lingkungan Hidup, dia tahu bagaimana mengolah sesuatu untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan salah satunya adalah hand sanitizer handmade. Wow. DIY. Sebenarnya DIY, do it yourself. Oke. Ya. Jadi DIY itu daerah istimewa Yogyakarta. Iya, memang. Aku juga suka kok ke Jogja. Nah, jelaskan itu gimana tuh? Ini kan hasilnya ya. Jadi bahannya tuh sederhana. Yang penting ada alkohol 70% minimal. Terus aloe vera. Ini kebetulan aku belinya di Body Shop. Tapi bisa apa aja sih aloe vera. Terus ada satu lagi tuh essential oil. Bentar. Itu alkoholnya nggak diminum kan? Jangan dong. Karena ini bukan alkohol untuk minum. Oke, baik. Maaf. Oh, BTW ada info menarik. Jadi pub sama bar kan tutup. Udah semua tutup. Terus beberapa pub itu ya langsung kepikiran, ya udah aku bikin hand sanitizer aja dari alkohol minuman yang dia jual. Oh my God. Bisnis mau gimana? Kalau nggak ada yang beli ya. Akhirnya bir atau apapun jenis alkoholnya itu dijadikan hand sanitizer. Dicampur gimana caranya jadi hand sanitizer dan itu lagi ngetren. Itu lagi ngetren di Inggris. Kalau di Indonesia itu ada itu yang biar nyamuknya nggak datang itu dicampur sama bensin terus diminum, cokrek namanya. Itu langsung kejang-kejang. Aduh, iya besok malam ya. Oke. Balik lagi ke situ. Jadi ini alkoholnya cuman setengah cup. Terus aloe veranya yang lebih dikit 1/4 cup. Sama ini essential oil, tapi bisa macam-macam sih, bebas selera. Bisa lavender atau flora atau macam-macam. Aku kebetulan pilihnya yang tea tree oil. Ini cuman 5 tetes sampai 6 tetes. Terus hasilnya ini tinggal dicampur doang. Udah. Itu jelly gitu nggak sih? Enggak sih. Kayak lendir. Ini belum sampai yang gel banget karena kan alkoholnya lumayan keras, maksudnya lumayan tinggi, jadi masih agak cair nih kalau lihat itu kan agak itu cair. Kalau di sana beli alkoholnya itu perlu izin khusus nggak? Enggak. Beli alkohol ada. Itu. Kan itu ini alkohol medis kan? Iya, alkohol medis. Aku belinya di online gitu, toko online dan memang dijual publik, maksudnya dijual bebas tanpa surat apapun. Sih. Ini salah satu alternatif
kalau nggak ada. Nah. Kamu pakainya apa? Disemprot? Enggak, kan taruh di tangan doang. Oh langsung gini-gini. Oke. Iya. Berarti udah. bisa dibawa kemana-mana kan itu Grace pengganti sanitizer. Ini kebetulan yang aku taruh rumah. Ada yang botol kecil gitu udah aku taruh. Oh. Untuk masker gimana? Kamu bawa kemana-mana? Kebetulan tahun lalu pas aku pulang, aku beli dari Indo. Satu bungkus, jadi masih ada. Cukup kah itu? Ya, paling enggak kan masih ada persediaan. Iya. Masih ada lagi sih 1 bungkus lagi. Dan baru beli juga di sini tapi. Terus ini selalu ada Dettol. Oh, buat pembersih itu ya. Jadi kalau kita baru, ini aku overreacting mungkin ya, tapi pencegahan kan lebih baik. Jadi ketika aku habis dari luar, baru belanja, baju ku lepas terus langsung mandi, bersihin badan, terus barang-barang yang kita bawa, terutama tas, itu disemprotin. Oke. Aku pakai layar HP sama laptop juga semprotnya pakai ini, cuman nggak banyak. Yang penting bersihin, pastiin steril untuk pencegahan. Soalnya virusnya masih bisa hidup loh kalau nempel di benda ya. Iya, dan itu beberapa bisa jam gitu. Sampai 8 jam masih bertahan. Kalau nggak dibersihin ya dia mengendap kan dan berkembang mutasi segala macam. Cuman ini nggak gampang sekarang, udah mulai langka. Jadi aku udah ada stok 2 botol. Paling nggak ada persediaan. Itu ada dari pemerintahnya kayak ada, kalau di sini kan ada penyemprotan desinfektan di beberapa public area gitu, di rumah-rumah. Kalau di sana gimana? Kalau di rumah sih belum ya, karena di sini belum maksudnya belum se-strict itu. Jadi yang disemprotin disinfektan tuh lebih ke transportasi publik, sama sekitar rumah sakit, sama area kayak toko-toko yang memang masih buka seperti grocery. Tapi grocery pun disemprotin tengah malam. Ketika memang udah sepi, nggak banyak orang, kan bahaya juga kan, itu nggak boleh dihirup orang lama-lama. Tapi public transportation masih jalan ya? Masih. Kalau di sini kan dikurangin nggak? Cuman bis. Kalau di London banyak. Nggak dikurangi biasa. Masih normal, cuman kan orang udah mulai sadar ya. Jadi yang naik bis nggak banyak. Ada aparat berjaga nggak sih, Grace? Bisa. Apa? Aparat gitu yang berjaga-jaga untuk belum aware gitu kan. Lagi-lagi belum seketat di London ya. Dan ini kan momennya pas kebetulan kuliah itu udah libur. Karena kalau kita kan namanya spring term. Jadi spring term itu sampai akhir Maret memang, atau tanggal 20 Maret. Cuman yang agak dikhawatirin, kalau di Indo kan khawatirnya habis ini mudik kan gara-gara Lebaran. Kalau di Inggris minggu depan itu Easter break alias libur Paskah. Dan itu liburnya buat semua, anak-anak, terutama yang kerja di kampus, yang utamanya anak-anak. Dan biasanya ini juga mirip kayak tradisi mudik di Indo. Jadi keluarga-keluarga tuh pada liburan. Ya, mereka masih ngotot buat liburan. Makanya sekarang pemerintah Inggris sudah mulai batasin kereta untuk lalu lintas antar daerah. Supaya orang nggak keluar, nggak liburan piknik gitu. Karena ini yang agak dikhawatirin, sama kayak di Indo yang nanti pas Lebaran. Oke. Itu dari KBRI ada himbauan nggak sih? Ada dari KBRI di Kalau dari KBRI itu lebih ke ngasih hotline number. Jadi kayak bantuan kontak yang 24 jam gitu, kalau kita butuh apa-apa atau ada yang terinfeksi corona atau ada gejala, langsung kontak ke mereka. Tapi sejauh ini belum ada sih WNI yang terinfeksi di sini. Mudah-mudahan enggak ya. Karena emang masih ada komunikasi gitu sih sama teman-teman di sana yang Indonesia yang di sana. Jadi ini aku tunjukin emailnya KBRI London. Mereka bilangnya KBRI London menyapa. Mereka email ke semua warga negara Indonesia yang udah lapor ke Kemlu atau via KBRI, baik itu masyarakat pekerja atau keluarga atau pelajar.
mereka kan punya datanya, jadi semua WNI ini di email dan ditanyain satu-satu. Jadi kalau ada apa-apa segera lapor, kalau ada masalah terus dikasih nomornya juga. Cukup ini sih aku bilang positifnya cukup baik kalau di KBRI sini, dan banyak ya mudah-mudahan nggak bertambah banyak dan semakin berkurang yang terkena coronavirus, dan semoga wabah ini makin hilang, cepet-cepet hilang. Amin. Karena sudah mengganggu semua lini kan, semua pekerjaan, sektor, di mana-mana lah, nggak cuma di Inggris, di Indonesia apalagi. Ngasih himbauan dong buat teman-teman yang nonton video kita ini. Himbauan ini soal corona. Pesan dari kamu. Kalau aku selalu punya kunci positivity magic. Artinya sebisa mungkin, ya kita tahu lah setiap hari pasti dibombardir banyak isu ini coronavirus, tapi sebisa mungkin kita yang menahan diri. Kan kita yang punya HP nih, jangan sampai HP ngontrol kita, jadi ya kita yang kontrol, nggak perlu setiap saat ngecek. Kalau aku biasanya siang-siang setelah bangun tidur, kita harus memastikan mental kita positif, hati kita positif, pikiran positif. Jadi ketika kita positif, nggak terlalu panik, itu otomatis udah nambahin imunitas. Terus kita juga happy makan, raga juga happy, terus kerjaan misalnya mau baca, nulis, atau kerjaan kantor juga happy. Selama kita berusaha happy, menanamkan diri positif, menyayangi diri sendiri, sambil mengontrol berita dan media yang bombardir itu, aku yakin kita bisa kok hadapin ini. We are in this together.